Oke, halo. Hari ini aku mau ngebahas tentang vision board. Mungkin kalian udah familiar dengan apa itu vision board. Tapi kalau menurut aku pribadi, vision board itu bukan sekedar gambar-gambar yang dikumpulkan, yang estetik kemudian dijadikan satu dan dipajang. Meskipun waktunya udah telat, karena biasanya orang-orang bikin vision board itu di akhir tahun kan, sedangkan ini udah Januari. Tapi nggak apa-apa, kita buat aja, siapa tahu ada teman-teman yang belum bikin vision board atau mau mencari rujukan buat vision board nanti. Nah, sebelum buat ke vision board, aku biasanya bakal melakukan beberapa hal. Kalian boleh take notes, boleh di buku, atau di komputer, di laptop, di tab, di HP, terserah kalian. Nah, yang pertama, aku bakal evaluasi diri aku 1 tahun ke belakang. Jadi, instead of bandingin pencapaian kalian sama orang lain, bandingin sama diri kalian yang 1 tahun ke belakang. Tapi, yang dievaluasi di sini bukan sekedar aku udah ngapain aja tahun ini, enggak sekedar itu. Pertama, aku bakal bagi ke beberapa aspek. Aspek-aspek ini bisa kalian bagi sesuai kebutuhan kalian. Kalau di kasus aku ngebagi jadi 7 aspek. Aspek yang pertama spiritual, itu gimana ibadah aku, gimana hubungan aku dengan Tuhanku. Kemudian yang kedua identity dan personal growth. Nah, kalau ini lebih ke kepribadian kamu, hal-hal apa yang kamu taklukkan dari inner diri kamu itu. Kemudian yang ketiga ada career and study. Ini bisa kalian sekarang fokusnya lagi bekerja atau lagi belajar. Karena aku sebagai mahasiswa, fokusku di sini adalah study. Dan karir di sini aku jadikan sebagai sampingan alias part-time and freelance. Kemudian yang keempat ada finance, itu tentang gimana pola keuangan kalian selama 1 tahun terakhir. Apakah cenderung boros, apakah sudah mampu menabung, atau hal-hal lainnya. Kemudian ada health. Health di sini termasuk di dalamnya kayak kebiasaan tidur, pola makan, kemudian juga mental, secara fisikal dan secara mental. Karena both bagi aku itu dua-duanya penting. Kemudian yang keenam sosial, alias gimana hubungan kalian dengan orang lain gitu ya. Yang ketujuh ada joy, rest, and creativity. Yang ini bisa dikembangkan sesuka kalian. Tapi kalau di kasus aku pakai aspek ini untuk melihat diri aku satu tahun ke belakang. Apa aku menghabiskan cukup waktu untuk diriku istirahat atau melakukan hal-hal yang aku suka kayak hobi atau hal-hal lainnya. Nah, di sini ketika kalian sudah bagi jadi beberapa aspek, kalian siapkan pertanyaan untuk aspek-aspek tersebut. Evaluasi apa hal baik dari aspek tersebut di tahun ini dan apa yang negatif atau mungkin kurang dan harus dikembangkan. Ini misalnya di sini aku ambil contoh finance ya. Finance-nya aku akan cari tahu pola keuangan aku, gimana pola keuangan aku tahun ini, yang pertama. Yang kedua, apakah aku sudah bisa menabung? Yang ketiga, pengeluaran aku boncos di mana? Yang keempat, biasanya aku spending berapa per bulan gitu. Kemudian aku juga bakalan lihat hal-hal positif dari finance-ku tahun ini. Misalnya finance-ku tahun ini adalah aku bisa menghasilkan uang lebih banyak dan bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan sekunder aku gitu. Kemudian misalnya di health gitu ya, aku bakalan nge-breakdown berapa kali aku sakit apa aja, penyebab aku sakit itu apa saja, dan kemudian kira-kira solusinya itu apa supaya nanti di tahun setelahnya bisa aku hindari atau bisa aku kurangi seperti itu. Kemudian setelah evaluasinya selesai, biasanya aku akan menilai diri aku sendiri. Kayak di aspek spiritual aku masih met lah, aku banyak lalainya gitu. Aku akan menilai ketika semua sudah selesai penilaian tentang diri aku setahun ke belakang ini, aku bakal breakdown mimpi-mimpi aku, hal-hal apa yang ingin aku lakukan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baik itu hal-hal yang bisa mudah didapatkan ataupun hal-hal yang rumit dan butuh perencanaan yang lebih matang. Kayak dibagi. Misalnya dalam jangka panjang aku ingin dapat beasiswa S2. Oke, berarti abis itu nanti aku breakdown langkah-langkahnya. Berarti aku harus belajar bahasa Inggris, aku harus tes IELTS, aku harus belajar misalnya LSAT, aku harus perbanyak riset supaya aku punya portofolio, seperti itu. Nah, misal dari banyak ini, nanti bisa kalian masukkan langkah-langkahnya di vision board atau di goal tahunan kalian dulu. Katakan kalian sudah punya list mimpi, pencapaian yang ingin kalian taklukkan tahun itu. Kalau sudah, silakan di breakdown. Kemudian dilihat
apakah hal itu relevan sama penilaian diri kalian yang sekarang? Apakah mungkin untuk dilakukan? Menurut aku hal ini penting. Karena apa? Karena menurut aku vision board itu selain bayang-bayang dari mimpi, itu gimana kita melangkah ke mimpi tersebut. Prosesnya seperti apa? Jadi, vision board itu baiknya sesuai dengan realitas. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kurang sesuai sama realitas, tapi kalian harus jelas langkah-langkah yang ingin kalian capai untuk mencapai mimpi yang sulit tersebut. Nah, kalau sudah punya list-listnya, boleh kalian cari gambar-gambarnya. Nanti habis ini akan aku cantumkan juga contoh vision board aku 2025. Oke, wait, aku akan ambil. Ini adalah vision board aku 2025. Nanti aku bakalan cantumin di video juga biar kalian jelas melihatnya. Kita ambil contoh di sini. Ada di sini gambarnya Kak Rika. Kalau kalian tahu Kak Rika Asrosa, aku ngambil gambarnya di Instagram yang dia bicara di forum. Kenapa aku taruh itu? Karena aku ingin membuktikan kalau diri aku juga bisa ngomong, menyampaikan pendapat aku di depan halayak banyak. Tapi dibalik aku menaruh gambar ini, sebenarnya aku nge-breakdown juga di buku aku. Apa aja sih hal-hal yang memungkinkan aku untuk berbicara di depan halayak umum, gitu ya? Apa yang memungkinkan gitu ya? Nah, kalau di sini aku menulis kayak, oke, antara kamu jadi moderator, atau antara kamu jadi narasumber, atau ketika kamu ikut forum diskusi. Jadi moderator memungkinkan, tapi mungkin itu hanya dalam skala yang kecil, mungkin internal dalam organisasi gitu ya. Kalau jadi narasumber, aku belum tentu capable untuk jadi seorang narasumber, sehingga di sini aku nargetin aku ingin menjadi peserta sebuah forum. Maka dari itu langkahnya adalah gimana caranya supaya aku bisa mengirimkan tulisan aku ke sebuah forum. Dan alhamdulillah kemarin aku mengirimkan tulisan ke Kongres Diaspora Indonesia yang pertama di Mesir, dan aku dapat kuota untuk jadi peserta diskusi. Gitu. Itu adalah cara gimana aku merealisasikan gambar di vision board. Jadi langkah-langkahnya boleh mimpi yang besar, tetapi coba untuk realisasikan dahulu langkah-langkahnya. Gitu. Ada lagi contoh di sini, scholarship. Ini aku kira aku gagal, tapi ternyata di akhir bulan Desember kemarin, tanggal 30, sekitaran tanggal 30, aku diberitahu kalau aku lolos. Dan apa langkah-langkah yang ada di balik cap scholarship ini? Langkah-langkahnya adalah aku memperbagus nilai akademik aku, kemudian aku memperbanyak prestasi aku di luar akademik, memperbanyak kegiatan, memperbanyak penulisan. Hal-hal yang aku lakukan harus dilakukan 2 kali lipat, karena aku ingin ketika kesempatan itu datang, aku siap. Kesempatan itu bisa datang kapan aja. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap untuk menjemput kesempatan itu atau tidak? Nah, mungkin itu tips dari aku. Semoga kalian semua bisa merealisasikan vision board kalian di 2026, 2027, sampai tahun-tahun setelahnya. Kalau ada pertanyaan, boleh drop di kolom komentar atau DM ke Instagram aku. Makasih, bye-bye. Ini 3 kali diambil, OMG keren.